Iya, Kak, ini kan saya punya calon istri toh di Hong Kong kan gitu toh. Terus? Ya ini kan gimana ya ibaratkan hubungan jarak jauh tuh apa ya cemburu ya apalah gitu loh. Tapi dia itu apa ya tak nasihatin tuh malah marah-marah gitu loh. Kak gimana ini solusinya itu? Kamu hubungan sudah berapa lama? Udah 1 tahun gitu loh. Sudah Kan aku satu. di Malaysia kan ini Miss gitu loh. Oh, kamu di Malaysia, terus cewekmu? Nah, cewekku di Hong Kong, aku pacaran dulu tuh lewat online kan gitu toh. Lah rencana ini aku bulan 11 mau pulang, mau bikin usaha di rumahnya gitu lah. Terus Mm. keadaan sekarang malah kayak gini gitu loh. Sedangkan anaknya yang di rumah pun udah tak bikinkan usaha, bikin warung gorengan udah berjalan gitu loh. Maksudnya harus bagaimana? Saya nggak paham itu maksudnya gimana. Ini maksudnya itu kok aku tuh nasihati itu apa dinasihati itu nggak mau ya kan Ah, namanya orang kaya itu gimana Tommy ya cemburu ah. tau wajar toh gitu loh. Mm, mm, mm. Tapi dia tuh merasa aku tuh selalu nekan aku egois kasar gitu loh. Terus? Nah ya itu sekarang semua akun-akun diblok gitu loh. Oke. Nah, pertanyaannya, eh, kenapa dia menghindar darimu? Alasannya apa? Egois cerewet suka ngatur gitu loh. Oke. Padahal aku tuh nggak kayak gitu, aku takut kalau dia tuh pengaruh sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Soalnya udah berkali-kali tuh buat mainan laki-laki tuh loh, Miss. Oke. Aku tuh takut gitu loh. Aku tuh niat rumah tangga sebenarnya tuh nggak mau main-main gitu loh. Coba gabungin, kan tadi kamu bilang mau digabungin. Tapi nomornya diblokir tuh gimana, Miss? Nomor saya itu. Boleh SMS, SMS kan ke aku nomornya, tak coba SMS. Oh iya, 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 Nah, iya. Ya aku berarti tuh dibilang apa kasar gitu loh. Padahal aku tuh nggak kayak gitu, Miss. kamu Aku orang mana takut sih? dibilang. Kamu orang mana sih? Aku orang Jawa, aku Miss. Jawa mana? Jawa Malang. Malang. Terus calon istrimu orang mana? Orang Blitar. Orang Blitar. Dan kamu bikin usaha di Blitar sana? Iya rencana kan aku mau pulang bulan 11 ini mau bikin ternak kambing lah gitu lah. Aku disuruh nunggu selama dia belum pulang, belum habis kontrak kan gitu toh. Terus? Nah rencana aku tuh aku mau pulang dulu bulan 11 ini sambil ngurusin orang tuanya, sambil tak tunggu dia pulang kan gitu toh. Oke, terus dia Nah, tidak suka apa? dengan caramu mengekang. Iya dia tidak Hmm. suka itu dibilang aku kasar, aku gini-gini tidak boleh gitu katanya. Gitu. Aku bukannya ndak boleh, Miss. Ya, mek takut itu kegoda laki-laki yang ndak bertanggung jawab itu loh. Tapi dalam pikirannya dia tuh salah paham gitu loh. Ah, Oke. Ya, saya kurang tahu ya Mas ya. Ini adalah hukum alam. Kalau Hmm. laki-lakinya baik, perempuannya yang kurang baik. Kalau perempuannya yang kurang baik, laki-lakinya yang Aku perempuannya baik, sebenarnya laki-lakinya yang nggak baik. misalnya anaknya sih udah setuju lah. Aku kan sama anaknya ya komunikasi baik, mau anaknya juga diblokir juga gitu loh. Loh, Kan tapi kan sendiri kamu tuh menikah sama emaknya, bukan sama anaknya. Ya percuma kamu iya, anaknya baik, berarti tapi jangan. sama emaknya nggak baik. Aku udah modalin mau apa-apa, anak ya selalu tak kirimin duit buat usaha, mau minta apa ya tak kasih gitu. Saya minta maaf nih Mas, masalah percintaan kan saya sendiri tidak paham nih awal mulanya. Dan saya membiasakan diri untuk tidak percaya satu belah pihak saja. Karena mungkin jenengan ngomong sama saya nih, oh saya nggak ngekang sih, tapi kalau tukaran itu ngelek-ngelek, ngundat-ngundat, atau saya nggak tahu ya, saya nggak ngomong ke sampean ya. Masalah Sebentar, tukaran itu nggih kadang nggih ngoten niku lho, sampean saged jawab mboten niki? pakai bahasa Indonesia aja, takutnya saya salah paham. Karena gini loh, oke, kamu mengatakan kalau tukaran itu nggak ada masalah, maki-maki, menghina, undat-undat itu nggak masalah. Tapi bagi perempuan itu masalah. Makanya saya nanya Ya nih. itu masalahnya dia itu ya itulah kadang masalah tukaran kan ya kadang ya situlah tapi ya aku tuh sebenarnya tuh nggak kayak gitu kan loh. Dalam pikirannya dia itu yang kayak gitu dibilang aku kasar apalah kan gitu. Makanya saya nanya, sampean pernah kasar nggak sama dia? Aku ketemu aja belum loh Lo Miss. enggak, maksudnya dalam, loh,
Bukan masalah bertemu enggaknya, Mas. Dalam cara berbicara, maki-maki kah, ngundat-ngundat kah, atau seperti apa? Pernah nggak? Ya, Aku ya lo kalau sudah aku ya sudah bukain usaha buat anakmu. Kenapa kamu seperti ini, seperti itu? Atau mungkin lebih lebih keras lagi, mungkin. ya aku malah sering loh itu dimaki-maki sampai aku tuh sabar orangnya aku pengen rumah tangga jadi aku diem kan itu. Oke, menurut pendapatmu, kamu tidak pernah maki-maki dia, Ya ngundat-ngundat dia. pernah tapi kan nggak sampai apa kayak gini parah kan gitu. Bukan, mau sebentar, jawab pertanyaan saya. Apakah kamu pernah ngundat-ngundat dia, maki-maki dia? Nggak pernah aku. Ya mek tak bilangin jangan sampai ke kudo apa lagi-lagi soalnya aku mau pulang nunggu kamu di rumah sambil ngurusin orang tua kamu gitu. Sebentar, saya nanya sekali lagi. Soalnya ada yang SMS saya ini. Saya nggak tahu apakah itu calonmu atau bukan. Pertanyaan saya jawaban. Kamu pernah maki-maki dia atau ngundat-ngundat dia tidak? Pernah aku dulu Oke, tapi kan sebentar, ya sebentar. Stop, stop, dulu aku stop, stop, pernah. stop, stop, stop. Sampai di situ. Kamu pernah maki-maki dan ngundat-ngundat dia. Benar atau tidak? Itu aja jawabannya. Iya aku jujur Oke, benar oke, tapi kan dalam keadaan itu oke. tapi kan Dia aku sakit hati nggak dengan apa hinaanmu, tau nggak? Dia masih bisa bekerja, dia ya masih aku udah cantik. sadar gitu loh aku udah sadar gitu loh. Bukan, bukan, sebentar, 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 sebentar. Kamu ngomong sadar sama dia, tahu nggak dia sakit hati? Ya masalah itu aku nggak kurang paham aku Karena itu kenapa sakit. saya berbicara dengan kamu. Kenapa saya tadi nanya sama kamu? Pernah nggak kamu maki-maki dia? Pernah nggak kamu kamu mengundat-ngundat dia? Pernah Nah, gitu oke. loh. Jadi intinya adalah kamu pernah menjatuhkan dia. Dan kamu sekarang bilang kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan. Tapi dia juga sadar bahwa dia mencintai laki-laki yang salah. Kenapa sih perempuan mudah ditipu oleh laki-laki penipu di Aku luar nggak sana? nipu Sebentar, aku sebentar, nggak sebentar, nipu sebentar, 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 sebentar. Saya jelaskan dulu. Kenapa sih perempuan lebih mudah jatuh cinta sama penipu? Ya karena penipu tidak pernah kasar. Nah, laki-laki kalau memberi diundat-undat terus dilolok nih Mas, perempuan hanya diam. Tapi sampean tahu nggak? Perempuan yang sampean hina itu, perempuan yang sampean maki-maki itu wanita karir. Walaupun karirnya menjadi pembantu loh. Tapi dia tetap wanita karir. Kamu nggak boleh menyepelekan dia. Ditinggal, men. Paham nggak maksud saya? Sebelum kamu jelaskan ke depannya ya. Karena tadi saya nanya nih, apakah pernah kamu maki-maki dia? Kamu bilang enggak. Tapi kamu bilang pernah. Karena semuanya kerekod loh ya. aku nggak pernah bilang enggak aku pernah gitu loh maksudnya tuh aku pun nekan itu ya masalah apa takut kehilangan lah. Oke. Dan itulah yang membuat dia pergi darimu. Sekarang aku sudah itulah wis ya nggak tahu lah mau kembali atau apa intinya aku bulan 11 mau dia benci aku atau apalah intinya aku tetap balik ke Blitar ke rumahnya wujudin cita-citanya mau aku dibenci sebesar apapun aku nggak peduli. Nah, itu tunjukkan. Semua itu butuh waktu. Semua itu butuh waktu. Aku mau tunjukkan aku sekarang nggak mau banyak omong nih sama dia aku tunjukin kalau aku udah pernah berjanji mau bikin usaha ternak kambing di rumahnya sambil ngurusin orang tuanya itu aja mau tak buktikan mau dia benci sama aku seumur hidup silakan penting niatku tulus Miss. Ngerti kamu tulus, tapi jangan diulangi lagi dengan memaki-maki dia, udah merendahkan udah dia. aku udah nggak mau udah aku sadar udah aku sampai sampai pernah ngomong dulu gini loh Miss sampai aku kasar kalau udah jadi istri kamu ntar keluarga kamu sama Pak RT Pak RW Pak Kasun biar bikin surat hitam di atas putih biar kalau seandainya aku berbuat kasar sama kamu biar aku bisa dituntut atau dipenjara aku udah sampai ngomong sama dia sampai kayak gitu Miss. Oke. Aku niat ini tolonglah aku udah nggak anu lah aku penting aku pulang dengan cita-citaku yang janjiku aku nggak mau jadi laki-laki modus gombal rusuk nggak mau aku Miss. Iya, aku tidak bilang kamu itu laki-laki penipu atau apapun, tapi kamu laki-laki jujur. Kamu baik, tapi Iya cara kamu, sebenar, tapi cara kamu iya memaki Miss dia. aku tuh salah gitu loh Miss. Bukan gini loh Mas, bukan masalah kamu ngaku salah selesai. Ini sakit masih belum sembuh gitu loh.
Kalau kamu tidak mau mengakui karena dia mungkin lagi nonton gitu loh. Dia tuh Iya, lagi iya. nonton. Terus kamu masih membela kebenaran, kamu ngengkel sama saya, debat sama saya nggak tahu. Kamu di depan dia seperti apa? Kamu sama saya aja debat gitu loh. Saya cuma pingin bilang sakit dia belum sembuh. Intinya aku tak wujudin janjiku ya, mau ngurusin orang tuanya, sama bikin usaha di rumahnya tak tunggu sampai dia benar-benar baik. Dan semua itu butuh waktu, proses, Ya, waktu, enggak apa-apa, proses. penting aku baik. Walaupun harus nunggu waktu bertahun-tahun, aku rela aku nunggu, Miss. Maka dari itu, ini dengarkan, mungkin saat ini dia lagi nonton gitu loh. Karena ada yang DM saya, tanya sama dia, pernah nggak dia menyakiti? Pernah nggak dia maki-maki? Pernah nggak dia Masalahnya tuh ngundat-ngundat? kemarin tuh sampai kayak gini tuh kan gini, Tomis. Sampai diblokir kan gini. Kan kemarin kan HP-nya bilangnya kan rusak toh. Nggak bisa ditelepon ya kan. Nah terus beli HP baru kan gitulah. Sedangkan HP yang katanya rusak itu tak telepon lewat temanku tuh bisa kan gitu loh. Kan aku kan agak geram kan gitu loh, Miss. Oke, terus? Nah, itu sampai dia tuh marah-marah. Ini HP ku sendiri, ngapain kamu ngurusin HP ku lah? Aku kan sebagai laki-laki kan yo gimana, Miss, gitu loh. Terus? Ya kan jujur kan enak, ini HP-nya nggak bisa dipakai ya, nomornya udah tak buang, bilangnya gitu lah. Sedangkan tak telepon pakai nomor temanku tuh masih bisa kan gitu. Katanya nomornya udah dibuang, cuma buat tiktokan aja kan gitu loh. Sebenarnya nggak ada marah-marah gitu loh, ya masalah HP itu loh kemarin itu. Oke. Eh, saya tidak mengatakan kamu salah. Tadi saya sudah bilang, saya tidak mengatakan kamu salah. Kadang Iya, perempuan itu ibaratkan butuh waktu. salah ya aku ngakuin salah, Miss, gitu loh. Soalnya aku nggak mau, harus mencari kebenaran tuh nggak mau gitu loh. Oke, Salah ya tetap salah lah gitu loh. ngerti. Tapi ingat, wanita yang kamu kekang adalah wanita karir. Mereka nggak takut kamu tinggalkan. Mereka nggak peduli. Secinta Tapi ya apa. jangan se- jangan kayak gitu lah, Miss. Aku kayak gini, aku kayak nggak bisa hidup tanpa dia, Miss. saya belum Soalnya selesai dia tuh ngomong, kamu selalu macam-macam. potong. Saya belum selesai ngomong, kamu potong. Jadi bagaimana saya jelasin malah malah kelihatannya saya yang marah sama kamu. Ya udah, Miss ngomong dulu gimana solusinya. Makanya kalau kalau kamu aja ngomong sama saya dipotong-potong, bagaimana kamu sama pacarmu gitu loh. Kebayang gak sih gitu loh. Satu Ya hal, coba, Miss, gimana solusinya. satu hal. Jika kamu memang mencintai dia, bukan berarti kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Bagi saya itu penipuan. Nyatanya kamu bisa kasar sama dia. Satu hal, kalau wanita disakitin itu butuh waktu, Mas. Hmm. Mereka akan mencari perbandingan di luar. Jangan salahkan dia dong. Butuh waktu dia untuk memperbaiki keadaan. Perempuan kalau sudah sakit, Mas, mereka pergi tidak kembali. Secinta apapun kamu sama dia, apalagi wanita ini sudah karir, punya pekerjaan. Orang ini sudah punya pekerjaan, dia nggak takut. Wong dia sudah biasa hidup sendiri kok. Jadi cara memperbaiki dirimu bukan berarti kamu ngaku salah selesai. Enggak. Perempuan itu ahli sejarah. Ya Perempuan itu yang tak takutkan kan gini toh, udah sering jadi dinikahin kan gitu loh, Miss. Aku tuh takut gitu loh, dia tuh kena laki-laki yang nggak bertanggung jawab lagi kan gitu loh. Makanya aku agak nekan gitu loh. Ini solusinya gimana ini supaya aku nggak bisa sama dia gitu. udah saya ngomong kamu potong lagi, Mas. Padahal saya tadi mau meneruskan solusinya. Iya, iya, iya. Iya. Ah, saya nggak tahu deh. Sampai sampai lupa saya sama solusinya. Soalnya saya wes ngoyok, saya punya jalan, kamu potong lagi. Aku bingung. Kamu bingung, tapi apalagi saya lebih bingung lagi. Saya nggak kenal kamu. Jadi ini curhatan masalah pekerjaan, curhatan jadi pacar. Jadi saya tadi udah ngoyo banget ada solusinya buat kamu bagaimana menangani perempuan yang seperti ini ahli sejarah. Tapi kamu Ini potong gimana lagi. caranya gitu loh.
Apa aku harus lebih berubah lagi, harus sabar? Lah kamu potong, Mas. Saya ngomong kamu potong. Sekarang saya bingung mau ngasih solusi. Ya udahlah, Miss ngomong dulu gimana caranya. Bingung sih, Mas. Karena gini loh. Tadi saya nggak tahu nih, kalau ini dipotong, kamu langsung tak matiin, tak blok juga. Saya nggak kenal kamu, Ya, tapi saya blok ya kamu udah, juga. aku tak diam dulu gimana solusinya ya. Karena perasaanmu untuk tidak terima itu lebih kuat daripada keinginanmu untuk mencari solusi bagaimana menaklukkan wanita karir. Karena dia sudah sukses, Mas. Dia itu tidak perlu bantuan kamu dari PT, nunggu dari PT, perjuangan dari PT, dia nggak butuh itu. Dia sudah berjuang mati-matian untuk dirinya sendiri di Hong Kong, dan tiba-tiba kamu hadir. Hadir, apapun masalahnya, apapun keadaannya, kamu berani memaki dia. Kamu bukan suami loh. Suami aja di atas kertas. Dia berani loh menceraikan kamu kalau kamu menyakiti dia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sebatas pacar. Mengingatkan dia memang benar. Tidak ada yang salah. Karena kamu ingin memiliki harapan ke depannya. Tapi dengan cara memaki itu bukan solusinya. Kamu bilang kamu ingin berubah. Setelah duri kamu tancapkan, kamu cabut itu darahnya melencor-melencor, kamu bilang, saya akan membuktikannya. Kenapa kamu tidak melakukan ini sebelumnya? Kamu yang kamu cintai adalah wanita karir. Saya maksud karir, saya tidak peduli itu pembantu atau apapun. Karena dia sanggup berdiri di atas kakinya sendiri. Paham? Ini yang pertama. Jika kamu butuh solusi, satu hal. Untuk saat ini kamu diam dan mengalah dengan apa dan keadaannya. Karena Yang saat penting ini, ya, tak buktikan dulu dengan cita-cita janjiku itu aja, Miss. dan satu hal, dia saat ini ingin menenangkan dirinya. Jika kamu adalah pilihan yang terbaik menurut dia, dia akan kembali padamu. Karena perempuan itu pasti akan menunggu sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi bukan berarti kamu baik, kamu berhak memaki-maki dia. Yang kedua, kamu nikahnya sama aku. Kamu baik sama anakku. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena yang tidur bareng itu aku, bukan anakku. Ini yang kedua. Dan kamu juga harus mencintai anaknya. Bukan berarti mencintai ibunya tidak anaknya. Tapi jangan lukain ibunya. Kalau kamu lukain ibunya, anaknya pun akan diblok. Ini yang kedua. Ketiga, masalah usaha bah wedhus, bah kucing, bah sapi. Karena perempuan nggak butuh itu saat ini. Dia bisa cari sendiri sapi, wedhus, kucing itu tadi. Cuman masalahnya dia mencari ketenangan, Mas. Mencari kenyamanan. Bukan di telepon terus bertengkar. Jadi bukan di telepon bertengkar, di telepon bertengkar. Senep, Mas. Kamu tidak tahu betapa menderitanya TKW Hong Kong. Kamu nggak paham bagaimana mental TKW Hong Kong. Masih diajar dengan kamu. Oh, tidak. Kalau saya jadi dia, saya akan blok kamu juga. Karena wanita itu butuh ketenangan saat bekerja. Saat dia sudah pulang tenang, dia akan mencarimu. Tapi kalau kamu yang mengekang dia, saya bisa bilang, minta maaf. Pergi dari hidupku dan aku akan ngeblok kamu. Dia masih muda. Dia masih bisa bekerja. Hari ini aja kamu maki-maki. Hari ini aja kamu sakiti. Bagaimana kalau dia udah nggak punya uang, Mas? Jadi pikirannya dia itu oke, Mas. Orang figur sampean tok. Saya dipikirnya dia, siapa tahu dia kena sindikat, ketipu, makanya nomornya diblok. Bukannya kamu malah mendekati dia dengan cinta kasih, mengharapkan gogrokannya hati, malah mulolok, no, yo hilang, hilang. Karena dilema TKW Hong Kong itu banyak sekali. Siapa tahu dia ditipu oleh temannya gara-gara uang. Siapa tahu dia ATM-nya. Dia tuh ditipu uang sama teman-teman tuh sering gitu loh. Sebenarnya kan kamu tahu. Sebenarnya kan kamu tahu. Karena itu dia butuh seseorang yang menenangkan dia, bukan memaki-maki dia. Terus intinya ini gimana ini, Miss? Ya intinya Solusinya kamu saya. menunggu dia kembali. Oh iya ya. Kamu Kalau buktikan, sudah kamu buktikan kalau kamu,
Mm-mm. Bulan 11 ini kan aku pulang, tak buktikan sama dia. Mau dia benci apa-apa, yang penting aku tetap ke Blitar. Karena setahu saya cowok itu tenang. Dalam segala hal itu tenang, bukan berarti memaki-maki. Karena kalau saya pribadi melihat bahwa laki-laki maki-maki perempuannya, itu karena modus tidak dapat, makanya dia memaki. Jangan izinkan kami sebagai perempuan itu gagal paham. Jika kamu memang tulus, buktikan. Ya, ya. Saya butuh bukti, bukan janji. Karena otak saya itu sudah nggak waras lagi, Mas. Otak kami itu sudah capek. Soalnya apa ya, saya juga sering di itu loh Mas, bukannya kayak si calonku juga, aku juga tuh sering kan, itu sama-sama trauma kan gitu loh, makanya Trauma tapi bukan berarti kamu merasa perempuan ini sama dong dengan masa lalumu. Kamu punya masa lalu jelek, kamu punya masa lalu jelek dengan perempuan lain, bukan berarti perempuan ini juga sama dengan masa lalumu. makanya kalau udah dapat solusi dari Miss ini kan udah tenang kan gitu loh. Iya, nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Weh, kamu punya istri 15 zaman masa lalu dan istrimu 15 selingkuh semua. Terus kamu nuduh saya juga selingkuh. Sebel mas, kamu trauma, itu masalahmu, bukan masalahku. Tapi saya tidak pernah selingkuh dan kamu curigai. Halo, pergi kau dari hidupku. Paham maksud saya? Ya, ya. Kamu punya masa lalu yang jelek. Kamu selalu disakiti perempuan. Tepuk dada tanya selera kamu, kenapa kamu disakitin. Jadi jangan malah traumamu dikasihkan ke saya. Harus saya yang menyeimbangkan traumamu. Enggak. Perempuan nggak bisa ngobatin lukamu. Kamu sebagai laki-laki lebih tenang. Kamu nggak bisa mengobati lukamu. Bagaimana kamu bisa menyenangkan hatiku? Dia itu apa ya Miss, ben tenang kan gitu kan. Kasih dia waktu untuk tenang. Dan buktikan. Ya, tak buktikan ya Miss. Kamu kalau memang mau pulang ke Blitar, suksesmu aku tunggu. Itu aja sih. Ya. Karena perempuan itu lebih suka laki-laki yang mapan dan tampan. Lah omong gedabrus tok ngamukan, maki-maki tok yo mono, Mas. Aku loh, Miss, walaupun aku perempuan, aku nggak butuh laki-laki ganteng, penting tanggung jawab, pekerja keras. Aku sebagai perempuan jujur gitu aku Miss. Sekarang dunia tipu-tipu, Mas. Aku orangnya jelek Miss jujur, tapi aku mau tanggung jawab sama dia. Saya nggak peduli kamu jelek atau enggak. Jangan maki-maki perempuan karena perempuan itu tidak peduli Ya, siapa kamu. ya. Ya, penting intinya Miss itu tadi sarannya buktikan, tak buktikan Miss. Setelah buktikan jangan merendahkan, ojo ngundat-ngundat. Kamu sebentar, Tak sebentar. buktikan. Kamu belum menjadi suami saya. Lagi berasa lermu itu. Bagaimana kalau saya menikah dengan kamu? Itu kan perhitungan perempuan, Mas. Tak buktikan Miss, kata-kata itu semua tak buang. Jadi keluarganya dia tak suruh bikin surat. Lek sampai aku kasar atau apa, boleh tuntut saya Miss. Surat, saya minta maaf, Mas. Saya minta maaf. Apa sih arti sebuah surat jika ingin disakiti? Intinya ya kayak perangkat desa sana Nggak lah, apalah. penting, nggak penting. Yang paling penting kamu tidak melakukan. Titik. Ya, Ada surat satu dus. Enggak, aku saya nggak buktikan. butuh itu. Saya yakin perempuanmu nggak butuh itu. Kamu buat surat di atas dus. Kamu bakari menyan sak ton. Materai 271 triliun. Tapi kamu menyakiti dia. Percuma apa yang kamu lakukan. Perempuan nggak Enggak, butuh yang itu. penting aku udah wis nggak akan kayak gitu sampai seumur hidup, nggak akan. Tak buktikan sama dia. Saya butuh itu. Saya nggak butuh surat di atas kertas. Menikah yang ada suratnya aja bisa cerai. Tak buktikan. Ibaratkan sampean calon istri, tak buktikan ke sampean. Saya butuh Tak bukti buktikan. suatu saat dia akan mencari saya. Suatu saat saya butuh kamu mencari saya. Jangan maki Tak dia lagi. Kalau sampai saya dapatkan nomornya dan kamu maki-maki dia, saya rasa laki-laki nggak bisa dipercaya. Paham tak maksud saya? buktikan, benar, tak buktikan. Hmm. Ada Tak yang lain buktikan lagi? aku pulang ke Blitar, ngurusin orang tua, tak buktikan. Siap. Saya butuh bukti. Ini tak buktikan, ibaratkan sebagai contoh sampean, apa, calonku lah, tak buktikan ke sampean. Ya. Siap. Saya butuh bukti itu, bukan janji. Saya tunggu. Aku benar-benar udah niat berumah tangga. Siap. Saya tunggu. Itu sebuah janji dan bukti. Karena saya tidak butuh
cinta di atas Ini Miss kertas, cinta secara ada. mau itu nomornya nomornya tak kirim ke Miss ya. Boleh silahkan. Saya ingin Mhm. tahu juga apa yang dia rasakan saat ini. Mhm. Oke. Oh ya aku udah apa ya apa isi hatiku udah tak ungkapin sama Miss. Intinya Aku kamu tuh tak mengakui salah. nggak ngakuin salah aku Miss ya. Aku Oke. nggak mau cari benar Mas Miss aku. Intinya niat rumah tangga. Kalau seandainya aku kasar, emang ya aku pernah kasar lah sama dia gitu. Oke, Penting siap. aku niatku baik Miss niat rumah tangga tak buktikan. Dan ingat, traumamu bukan masalahku. Ya. Mm-mm. Cintamu yang kandas di masa lalu gak ada hubungan sama aku. Dan saya bukan seorang pelakor yang mencintaimu saat ada perempuan lain. Jadi jangan banding-bandingkan cintaku dengan wanita yang dulu. Kalau cintamu dulu yang dulu tidak baik, bukan berarti masa depanmu juga nggak baik. Ngerti? Iya Miss tak buktikan kesampaian Miss. Ibaratkan Oke. sampean calon itu tak buktikan. Buat dia nyaman, baru kamu bisa mengambil hatinya lagi. Ngerti? Aku lihat masalah mengambil hatinya enggak tahu penting tak buktikan apa janjiku dulu sama dia. Silakan. Tak buktikan pulang ke Blitar bulan 11 ini tak buktikan Miss sama dia. Siap. Walaupun dia enggak mau, aku tetap di situ enggak mau akan pulang sebelum hubunganku baik-baik saja Miss. Aku enggak akan pulang ke Malang. Tapi sampai salah, Mas. Hubungan itu nggak bisa dipaksakan loh ya. Harus ingat loh.